saya Jacqueline, saya CEO and founder dari Kokumi Indonesia. Sebenarnya inspirasinya simple sih, jadi out of the blue saya lewatin setiap pagi kan saya lewatin sekolah gitu ya. Dan saya setiap pagi ngelihat ternyata anak kecil tuh berjuang. Dia dari umur 2 tahun, 3 tahun, mereka udah ke sekolah, mereka udah berjuang. Berjuangnya itu mereka berjuang untuk belajar, mereka berjuang untuk mendapatkan perhatian gurunya, mereka belajar untuk berteman, bersosialisasi. Bahkan bermain pun mereka perlu berjuang ya, bangun pagi dan datang ke sekolah. Nah, dari perjuangan anak-anak ini itu memotivasi saya. Kalau gitu, kenapa saya males-malesan ya gitu. Jadi saya harus membuat sesuatu yang bisa tidak menyanyiakan perjuangan anak-anak muda ini. Jadi saya berusaha meng-create sesuatu yang menjawab kebutuhan dan keinginannya anak-anak muda karena mereka memang future kita. Tantangan paling besar F&B udah pasti sumber daya manusia. Itu udah pasti karena memang di semua bisnis sumber daya manusia adalah yang paling berat. Gimana kita membentuk suatu tim with the right person in the right time, with the right skill, dan taruh di posisi yang mana, itu berat. Tapi yang susah juga adalah menciptakan sense of belonging daripada karyawan kita, sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu itu pakai hati dan juga ada integrity. Jadi sebenarnya strategi marketing saya justru belum banyak gitu. Ketika kita mulai Kokumi, kita cuma mau menjawab kebutuhan feeling dari anak muda. Jadi anak muda sekarang saya lihat berbeda dengan anak muda generasi saya maupun generasi atas saya gitu. Di sana, di generasi saya maupun atas saya, kita itu membutuhkan sesuatu yang praktikal, logik, produk yang murah dan enak. Tapi di generasi sekarang yang mereka butuhkan adalah branding dan something yang punya soul dan bisa catch the feeling dari mereka. Jadi anak muda zaman sekarang itu mereka punya lebih awareness-nya lebih besar, knowledge-nya lebih luas karena bedanya itu adalah sumber informasi. Zaman dulu itu kita sumber informasinya tidak se-wide sekarang. Kalau sekarang apa-apa kita bisa tahu mengenai dunia luar dalam hitungan detik. Jadi itu mempengaruhi pola pikir mereka, mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka, self-worth, dan mempengaruhi juga cara mereka menatap dunia lah ya gitu. Terus kedua, waktu zaman saya atau atas saya mungkin yang kita pikirin adalah hal-hal yang primer seperti sekolah, makan, kerjaan, and that's it. That's the happiness for us. Kalau kita sudah memenuhi semua yang primer. Tapi kalau untuk anak muda zaman sekarang, it's deeper than that. Oke, semua sudah tercukupi nih. Karena sistem kita sudah baik, negara sudah semakin maju, pengetahuan kita semakin luas. Tapi setelah itu kita mengalami problem baru, yaitu anxiety, loneliness, depression, really low self-esteem. Jadi kita mau spread the positivity ke anak-anak muda ini kalau you are special gitu. Nah, itulah yang kita kedepankan dengan positivity and magicalnya Kokumi, mulai dari brandnya, mulai dari minumannya, mulai dari warna-warnanya, maupun dari filosofi atau story di baliknya. Dan itu ternyata walaupun marketingnya cuman begitu, ternyata story itu ditangkap oleh anak-anak muda. Kalau saya paling suka Rainbow karena itu yogurt, itu real Greek yogurt, jadi itu sehat dan probiotik. Terus yang kedua saya suka Loafers. Untuk sustain itu perlu konsistensi, dan itu yang lagi kita usahakan sekarang. Untuk mengusahakan konsistensi seperti konsistensi rasa, mutu, kualitas, maupun standarisasi dari karyawan, itu sebenarnya Kokumi itu banyak banget PR-nya. Dan sekarang kita juga not yang the best, tapi kita lagi improve. Gimana supaya kita bisa ke tahap itu. Dan maksud saya konsistensi ini adalah ada dua nih, konsistensi rasa-rasa klasik yang memang udah sampai menjadi good memories di hatinya customer, dan konsistensi untuk tetap create dan berinovasi dan still relevan dengan perkembangan zaman. Kalau memang saya pengen panjang umurnya, kan zaman berubah, kebutuhan mereka berubah, keinginan mereka berubah, yaitu saya tetap harus relevan. Kalau saya jujur, Kokumi itu belum diinvest oleh siapapun kecuali diri saya sendiri dan partner saya gitu. Jadi saya berdua
untuk investasi itu kita memang menggunakan uang personal kita sendiri. Untuk kedepannya, untuk berkembang, kita masih memikirkan apakah investasi itu diperlukan atau tidak. Tapi penting atau enggaknya adalah tergantung dari visi dan goal dari company itu. Kalau memang pengennya dia organic growth, ya mungkin investasi itu nomor sekian. Tapi kalau memang pengennya spread out-nya cepet, speed-nya ada, lalu bisa relevan dengan marketnya cepet, dan menggunakan teknologi atau sistem tertentu yang pasti harganya juga mahal, dan bisa belajar manajemen dan leadership dari investor-investor, of course investasi itu penting sekali. Untuk menyusun strateginya kita pakai teknologi sih gitu. Jadi saya pakai Cashier System. Dari situ kita punya in-house analis. Jadi dari Cashier System itu kita on kayak live gitu ya, kita selalu analisis setiap harinya apa sih top 10 menu kita. Peak hour-nya di mana, secara demografik mana yang paling tinggi, barang-barang slow yang mana, dan itu kita selalu analis setiap bulan dan kita do something about it. Barang slow kita kill, kita pelajarin ternyata taste-nya orang Indonesia atau demografik tertentu sukanya yang seperti apa. Jadi untuk inovasi baru kita sesuai dengan keinginan market. Ya itu sih, rata-rata kita semua pakai teknologi dan kita analis sistem ya. Jadi untuk strategi marketing kita pakai sistem budgeting. Jadi dari situ kita ketahuan gross margin, gross profit, net profit, lalu kita budgeting mau berapa nih marketing budget kita, dan kita ya stay relevan aja. Siapa sih endorser yang kita bisa endorse, yang influencer yang memang disukai anak muda, siapa sih yang bisa menarik market selatan misalnya, siapa sih yang bisa menarik market utara misalnya, seperti itu. Jadi dan yang terbaru kan kita collab sama Etihad Rising, karena memang mereka penyanyi-penyanyi yang talented, muda, talented, dan mereka udah sampai LA, dia membawa nama baik Indonesia ya. Jadi saya lihat sih ya kita relevan aja, anak muda sukanya mereka punya image yang positif, image-nya juga sesuai dengan brand Kokumi, ya kita collab. Kalau ini saya sekarang paralel sih gitu, jadi memang kita lagi siapin 3 brand baru, tapi udah ada timnya masing-masing. Jadi saya delegate lah, ada timnya masing-masing untuk R&D, untuk create new brand kan memang berat gitu. Nah terus untuk Kokumi kita juga ada konsistensi, dan memang kita sudah punya future plan atau technical roadmap sampai 5 tahun ke depan sih. Tipsnya yang pertama, kalau dari saya sih yang penting harus ada deep knowledge about the business. Jadi cari tahu yang banyak, belajar yang banyak dari segi bisnisnya, dari segi produknya dan dari segi bisnisnya. Lalu yang kedua, menyiapkan dana darurat. Union Space thrive together.